tidak melihat suasana seperti apa sih mungkin perbedaan approach karakternya antara film pendek dan film panjang dan juga apa ya apakah akan metode pendekatan yang berbeda? Oke, sama sorry ya teman-teman semua, mungkin saya takutnya ada pertanyaan yang sama, saya jawab sekalian aja. Yang jelas bahwa dari film pendek ke film panjang secara karakter tidak ada perubahan yang signifikan. Saya akan berpegangan pada novelnya dan pada skenario-nya karena deskripsi karakternya tetap sama gitu ya, nggak berubah. Kemudian approach-nya juga more or less sama gitu, proses reading standar aja yang biasa dilakukan itu melalui proses reading, ketemu dengan kawan-kawan yang lain, ngobrol. Kadang-kadang mungkin kalau saya tipikalnya ngobrolnya lebih ngalur ngidul aja gitu, nggak harus melulu tentang isu-isu yang sangat berat. Kevin sama Dewa yang mungkin isunya lebih sangat berat, kebiasaan kalau mereka diskusiin gitu. Saya enggak, saya bagian yang lebih ringan-ringan aja, ngomong-ngomong receh-receh, seru-seru. Benar. Sebenarnya kan bedanya antara Mas Anggi sama Mbak Prista. Ya. Apa ada bedanya? Mungkin karena waktu Mbak Prita kan memang durasi juga membedakan ya, itu kan buat film pendek gitu. Jadi chapter-chapter yang dia ambil tuh mana yang mungkin dianggap paling langsung straight to the point gitu. Tapi kalau film panjang kita butuh proses cerita. Bagaimana sih nih geng Winatra ini, persahabatan ini tumbuh, terjalin. Karena ini kita tuh dari fakultas yang berbeda-beda sebenarnya. Nggak semua dari satu fakultas yang sama, jurusan yang sama. Nah itu yang membuat kemudian perjalanan film ini juga menarik. Karena karakter-karakter masing-masing ini punya backgroundnya masing-masing, punya ceritanya, punya keunikannya sendiri-sendiri. Yang lain? Waduh, agak susah, maksudnya gampang banget. Ayo maju dong, masa gue mulu dari tadi yang ngoceh. Kita sebagai Belum ada, main lo semua. kita sebagai bodyguard Reza Radian di sini. Iya, saya senang sekali. Saya sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama dengan Bang Reza Radian. Mungkin satu yang ingin saya sampaikan bahwa di film ini saya merasakan sesuatu yang kayak apa ya, persahabatan yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya di luar sana gitu. Jadi kayak bener. Kita seru banget sih. Gitu sih. Gimana membangkitkan semangat anak mudanya? Apakah juga sekarang fisik ada melakukan perubahan? Secara fisik Jabatan pemuda. Saya botok. Gue juga mikirnya gitu tadi. Enggak lah, kita Super kumis aja. looknya semuanya masih pada muda-muda. Menurut saya, menurut keyakinan saya nih, soulnya masih pada muda-muda semua. Yes. Jadi ya enggak ada anak muda banget yang paling muda di antara kita. Kita banyak nanya sama dia. Oh jelas. Jelas. Iya, jadi- Lempar terus. Coba Sun gimana? Ini ngomong sama anak muda. Spirit film ini. Kalau ya kalau menurutku semua orang adalah anak muda pasti dalam dirinya ya. Karena saya udah umur 30-an juga sebenarnya ada anak muda di sini. Jadi kalau kita bisa menggabungin kesadaran kolektif kita gitu ya tentang diskusi, persahabatan, ngobrolin hal yang paling simpel sampai hal yang paling rumit, atau bahkan ngobrolin buku atau hal yang berat. Sebenarnya itu nggak cuma sekedar akhirnya menciptakan keanak-mudaan, tapi kesadaran kolektif akan akhirnya empati kemanusiaan yang Mas Anggi selalu bilang muncul dengan diri secara otentik. Jadi menurut aku sebenarnya semudah itu kalau misalnya kita lakukan secara kolektif. banget ke dalam karakter kalian sendiri dan gimana kalian udah membawa karakter kalian sendiri biar nggak over gitu ketika over yang kayak mungkin take control of your body atau gimana. Kalau saya I'm not a method actor at all. Jadi saya kalau selesai take ya biasanya kembali kepada rutinitas keistirahat saya dengan teman-teman yang lain gitu. Karena itu cara yang menurut saya juga syutingnya tuh capek banget.
scene yang berat tuh beneran berat buat semua. Kalau itu ini we're not joking here ya, maksudnya buat Sunu, buat Ben, buat Dewa, buat semua Mas Alfian, semua itu berat banget ketika kita harus menjalani syuting yang berat. Jadi kayaknya kalau saya sih memilih untuk itu udah berat banget nih, jadi begitu cut, ketika kita lagi ngumpul istirahat break makan, kadang-kadang ada yang dengar lagu, ada yang dangdutan, tiba-tiba pasang lagunya macam-macam yang buat kita juga seru gitu, fun. Dan mungkin ada yang mau nambahin Iya, yang lain. Mas Mas Hafi. Oh, saya. Gimana ya Mas? Kalau saya lebih ini aja, jadi film ini jelas mengadaptasi dari novel dan fiksi. Saya pengen, kami semuanya di sini Winatra pengen meluarkan bahwa mewakili dari karakter saya aja, Gala, yang di dalamnya mengajak kita untuk menulis. Jadi apapun itu bisa kita sampaikan dalam bentuk tulisan, mau sastra, mau novel atau mungkin berita dan lain sebagainya. Karena di film ini yang menjadi tonggak sejarah, yang menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati ke tahun-tahun berikutnya adalah sebuah tulisan. Berjuang juga, saya pikir ini kan aktivis semua. Jadi saya dari Solo, kalau Gala dari Solo ya, aktivis semua. Saya yakin kehidupan ini juga semuanya menjadi aktivis juga. Mau aktivis lingkungan, aktivis apa? Karena manusia juga diciptakan semuanya kan menjadi khalifah juga ya. Jadi kita berjuang untuk itu. Tetap ke karakter saya, jadi saya mencoba untuk mengenalkan bahwa berjuang dengan apapun, walaupun tubuh sudah tersakiti atau kita nggak bisa bersuara dan sebagainya, paling nggak kita bisa menulis dengan saja indah yang mungkin bisa saya tularkan di karakternya Laut. Itu aja. Jadi, terus menulis supaya kita tahu bahwa kita punya sejarah di sini. Itu aja sih kalau dari film. Mungkin salah satu karakter yang juga lumayan banyak dibicarakan tuh adalah Alex Perazon. Alex kali. Ya kalau pertanyaan Bang yang tadi tentang terbawa suasana di dalam set sendiri, itu juga menurut saya juga kita semua pastinya terbawa suasana, bahkan tapi yang kita bawa keluar itu adalah sisi positifnya, sisi pertemanannya, sisi persahabatannya. Dan makanya ini cucu-cucu ini suka ngerjain saya, ngerjain yang lain di luar set pun juga ada. Nah, yang menurut saya itu adalah suasana yang kita bawa dalam set, keluar set, membangun chemistry. Untuk workshop kamera sendiri ada. Jadi sejujurnya sendiri saya itu tidak terlalu mengerti tentang kamera pada awalnya. Jadi pada saat saya diberikan karakter Alex sendiri, itu tantangan salah satunya adalah saya harus mengetahui tentang kamera. Nah, dan saya diberikan coaching langsung oleh Mas Oscar, dan itu sangat memberikan saya insight ataupun pelajaran tentang kamera seperti itu. Kalau soal Alex tadi, kan kalau di bukunya punya hubungan yang kuat dengan Anjani. Kenapa? Maaf. Hubungan dengan Anjani. Oh Anjani? Anjani. Siapa sih namanya? Ayo. Suara Mas. Itu gimana kalian saat proses syuting? Untuk hubungan dengan Asmana sendiri, adiknya Laut, itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya menurut saya, karena kita juga melakukan komunikasinya udah enak banget dari awal. Pada saat bertemu pertama, pada saat reading bersama, itu juga pembangunan komunikasinya itu sudah sangat baik. Jadinya pada saat syuting juga ya kita let it flow aja, ternyata emang sudah ada chemistry itu sendiri. Jadinya tidak ada kendala sih menurut saya. Kita informasi langsung. Yes. Tunggu kami ya sekarang. Oke. Yo Mas Reza. Jangan lupa teman-teman semua tunggu kami di bioskop tahun 2026 ini. Film Laut Bercerita akan tayang 2026 dan semoga film ini bisa memberikan satu
harapan, semangat buat anak muda dan buat mereka-mereka yang sudah melewati tahun-tahun sebelumnya atau yang mungkin punya relasi dengan cerita ini bisa sama-sama menjadi pengingat bersama bahwa ternyata perjalanan bangsa ini sudah melewati berkali-kali sebenarnya melewati begitu banyak pergolakan. Itu aja sih. Thank you so much teman-teman semua.